tengah ramainya dunia dan padatnya rutinitas, Raffi menjalani hidup seperti mesin. Setiap pagi ia bangun, berangkat kerja, menyapa orang, tersenyum, pulang, lalu tidur. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak merasa bahagia, tidak pula sedih, hanya kosong. Padahal secara kasat mata, hidupnya baik-baik saja. Ia punya pekerjaan, teman, bahkan kadang tertawa. Tapi itu hanya di permukaan. Di dalam, jiwanya seakan menjerit dalam diam. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa aku merasa hampa? Apa yang kurang dari hidupku? Semakin ia mencari jawaban di luar, dari orang lain, dari hiburan, dari pencapaian, semakin ia merasa tersesat. Ia mulai menyalahkan keadaan. Menyalahkan keluarga yang tak memahami. Lingkungan yang toksik. Bahkan Tuhan. Ia berkata dalam hati, kalau memang Engkau Maha Tahu, kenapa aku dibiarkan begini? Ia merasa hidup ini tak adil. Tapi ia belum sadar, bahwa justru selama ini, ia belum benar-benar mengenal siapa dirinya. Malam itu, tanpa rencana, Raffi melangkah masuk ke sebuah perpustakaan tua di ujung kota. Tempat itu sepi, sunyi, dan terasa asing. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa ringan. Ia berjalan menyusuri rak demi rak hingga matanya tertumbuk pada sebuah buku kecil berwarna coklat tua. Buku itu berisi kumpulan nasihat dari para sahabat Nabi. Saat membuka halaman secara acak, ia membaca satu kalimat yang membuatnya terpaku. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ali bin Abi Thalib. Kalimat itu sederhana. Tidak panjang. Tapi terasa seperti tamparan. Seolah-olah kalimat itu ditulis khusus untuknya. Ia membacanya berulang-ulang. Matanya terpaku, pikirannya berputar. Apa maksudnya mengenal diri bisa membuatku mengenal Tuhan? Pikirnya. Ia merasa heran. Bukankah ia sudah tahu siapa dirinya? Namanya Raffi, ia punya pekerjaan, punya keluarga. Tapi, tiba-tiba ia sadar, itu semua cuma identitas luar. Lalu siapa dirinya yang sebenarnya? Saat itu, ia belum punya jawabannya. Tapi satu hal pasti, ia ingin mencari tahu. Sejak malam itu, Raffi mulai melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, merenung dan menulis. Ia membeli buku catatan kosong dan mulai menuliskan pikirannya. Hari pertama, tulisannya kacau dan tak jelas. Tapi hari demi hari, ia mulai lebih jujur. Ia mulai menulis tentang apa yang membuatnya marah, apa yang ia takutkan, siapa yang pernah menyakitinya, dan siapa yang pernah ia kecewakan. Ia mulai mengenali bahwa selama ini ia menyimpan luka, dendam, dan ekspektasi yang tak pernah ia sadari. Ia bukan hanya tidak mengenal Tuhan, ia bahkan tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia terbiasa tampil kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Ia terbiasa menyenangkan orang lain, tapi mengabaikan isi hatinya sendiri. Ia sadar, mengenal diri bukan soal nama atau profesi, tapi soal memahami emosi, niat, dan arah hidup. Dari situ, ia mulai berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tak lagi iri dengan kesuksesan teman. Ia mulai tenang, meski belum tahu harus kemana. Semakin dalam ia mengenal dirinya, semakin ia merasakan kedekatan yang aneh, tapi damai. Bukan dari orang lain, tapi dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai paham, bahwa setiap emosi, kegagalan, luka, dan harapan yang ia rasakan, ternyata adalah jembatan yang membawanya kepada Allah. Ia menemukan bahwa Tuhan tidak jauh. Justru ia sangat dekat, tapi Raffilah yang selama ini menjauh, sibuk mencari di luar, tanpa pernah menengok ke dalam. Ia mulai menikmati kesendirian. Ia mulai merasa cukup. Bahkan saat masalah datang, ia tak lagi panik. Karena ia tahu, Allah sedang mendidiknya lewat ujian. Ia sadar bahwa Tuhan tidak perlu dicari lewat kemewahan atau tanda-tanda besar. Cukup kenali dirimu dengan jujur, maka kamu akan tahu bahwa ada zat yang menciptakanmu dengan tujuan. Dari kelemahan, ia belajar tawakal.
Dari kelebihan, ia belajar syukur. Dari kegagalan, ia belajar sabar. Dari situ, ia menemukan Tuhan bukan di luar sana, tapi di dalam hati yang sadar. Kini, Raffi menjalani hidup yang sama, tapi dengan jiwa yang berbeda. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang lain. Tapi hatinya lebih damai. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam. Ia tak lagi mengejar validasi orang lain. Ia tak lagi gelisah dengan penilaian dunia. Karena ia tahu siapa dirinya. Dan karena ia tahu siapa dirinya, ia mulai mengenal Tuhannya. Kata-kata Sayyidina Ali bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah kunci yang membuka gerbang ketenangan. Bahwa mengenal diri adalah awal dari mengenal Allah. Dan mengenal Allah adalah awal dari mengenal makna hidup. Maka hari ini, berhentilah sejenak. Dengarkan dirimu. Tanyakan pada hatimu, siapa aku sebenarnya? Apa tujuanku? Karena bisa jadi, jawabannya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk jiwamu yang rindu pulang. Dan disitulah, kamu akan menemukan Tuhan menantimu sejak lama.